Janganlah kau bekerja hidup demikian rupa untuk dilihat orang dan dikagumi. Gak apa-apa kalau hari ini kita belum populer. Gak usah cari popularitas. Gak apa-apa kalau kita bukan favoritnya orang banyak. Gak apa-apa loh, gak usah terburu-buru untuk punya sosial media, pengikutnya banyak, followernya banyak, gak tentu. Yang lari dulu itu nanti sampai ke tujuan. Gak tentu orang yang tergesa-gesa atau terburu-buru itu nanti akan mencapai garis finish duluan. Bisa jadi Anda lambat-lambat, tapi Anda sungguh-sungguh selesaikan setiap musim hidupmu, sungguh-sungguh kelarkan tanggung jawab. Nanti akan heran, tiba-tiba yang paling terkenal, yang paling maju, yang paling diurapi, yang paling berbuah, yang paling berhasil. Bisa jadi si Eleazar itu yang bukan apa-apa dan siapa-siapa. Kau bertahta di atas pujian umatmu, sebab kau adalah Allah yang hidup, Allah turun-temurun, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami, yang kami hampiri di dalam nama Tuhan Yesus. Kau ada di sini, kau hendak beracara, bekerja di dalam hidup kami dan keluarga kami. Engkau akan memakai setiap individu yang sungguh-sungguh dengan caramu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai juga hamba-Mu untuk menjadi saluran kasih karunia dan saluran firman. Sembunyikan di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Siapkan hati kita untuk sebuah seminar keluarga yang sudah seharian ini. Saya mengcover topik-topik tentang keluarga Kristen di zaman modern dan tantangan-tantangan apa yang kita hadapi di zaman ini. Meskipun setiap ibadah itu spesifik, saya tidak main aman dan membicarakan tentang tema-tema yang rawan, tetapi setiap pedang Tuhan itu bermata dua. Mari kita sekarang belajar tentang sebuah rema, banyak rema luar biasa. Dari analisa silsilah keluarga, saya tidak akan kasih poin-poinnya seperti ibadah tadi sebelumnya. Saya akan nge-flow dengan Roh Kudus ayat per ayat dan nanti saya akan bahas nama-nama mana yang muncul di dalam roh saya waktu saya menceritakannya, waktu kita baca firman, dan Anda yang bisa menangkap sendiri rema-rema dari Tuhan. Ada satu keluarga yang sangat interesting sekali di kitab Keluaran, yaitu keluarganya Musa dan Harun. Dan saya mau menganalisa silsilah keluarga mereka. Sebenarnya kalau kita itu mau benar-benar mengadakan investigasi, silsilah atas kita, silsilah bawah, Anda pasti lihat ya, pasti ada kutuk, ada berkat. Kalau yang atas ya, yang bawah nggak usah ada kutuk lagi kalau Anda sudah diperbaharui. Tapi sebenarnya family tree itu bisa menjadi sebuah testament atau menjadi kesaksian. Tahukah bibit bobot bebet, bibit itu ada, bahwa heritage itu nggak bisa disangkali. We must be thankful to our parents. Kita harus bersyukur untuk orang tua kita yang takut akan Allah. Ya, anak-anak misionaris, anak-anak hamba Tuhan, memang diserang sama setan. Tetapi kalau benar-benar bertahan, baik orang tuanya tetap loyal dan setia sampai akhirnya, dan anak-anaknya pun tidak akan lari kemana-mana. Kecuali kalau memang papa mamanya buka celah. Sebenarnya kalau kita mau lihat dari family tree atau dari pohon, bukan kehidupan, pohon keluarga, Anda bisa melihat kesaksian Roh Kudus di sana. Itulah sebabnya sekarang kalau Anda mulai berkeluarga atau pastikan Anda jalan dengan Tuhan. Dan setiap keputusan Anda tidak akan mempengaruhi Anda sendiri, akan mempengaruhi orang-orang setelah Anda. Makanya tadi di salah satu poin yang saya sampaikan di ibadah salah satu, saya beritahukan harus berpikir legacy. Pikir itu harus pikirkan warisan, bukan terima warisan, tapi apa yang kau wariskan. Hidup itu sementara. Think legacy. Think legacy. Mari kita sekarang baca keluarga Musa. Nanti saya bantu. Baca-baca gini memang perlu guru, perlu gembala untuk menuntun kita. Karena waktu kita baca seperti ini biasanya boring karena ini nama-nama. Tapi I will ensure you, saya pastikan.
Kalau Anda hatinya haus, Anda akan dapat sesuatu yang sangat berharga. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Kita lihat Keluaran 6 ayat 13, total sampai 26. Mari kita ngalir dengan Tuhan. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hesron, Karmi, itulah kaum-kaum Ruben. Rema ke-1 kalau kita pelajari ayat 13, inilah para kepala kaum keluarga. Laki perempuan itu setara, sama di mata Tuhan. Perannya aja beda, tapi ada salah satu peran yang melebihi wanita adalah laki-laki itu dicipta, dilahirkan sebagai pemimpin. So by your gender alone, you're born a leader. Sadarkah Anda? Pria itu dilahirkan untuk jadi pemimpin. Saya enggak ngomong begini merendahkan yang wanita, jangan salah ngerti. Di gereja ini, gereja yang sangat percaya, woman ministry, percaya perempuan, kami sangat menjunjung tinggi martabat wanita. Malah sering dalam khotbah saya, kalau Anda cek satu-satu, saya lebih sering mengeluhkan kaum Hawa daripada kaum Adam, karena kita harus melempar mahkota kita, memberi glory kepada yang diabaikan. Dan saya meskipun selalu kita itu, ini adalah gereja yang gentleman, ya sama perempuan, karena gereja yang mengajarkan untuk cinta mama, cinta istri, cinta anak perempuan. Saya punya tiga-tiganya. Jadi saya ngerti bagaimana menghargai. Tapi jangan lupa, mau diputer-puter gimana pun juga nggak bisa nggak. Laki itu dilahirkan sebagai pemimpin. Jadi Anda tidak bisa berkata, aku udah dilahirkan jadi pemimpin. Nonsense, you're born as a leader if you're a man. Pasti. Misalnya kalau ada kecelakaan atau apalah dalam kondisi gawat darurat, akan dikecam oleh masyarakat. Karena Tuhan sudah taruh itu dalam gambar dan DNA manusia. Kalau ada laki dan perempuan di sana, perempuan yang gendong laki keluar dari api, semua orang akan marah. Kecuali kalau perempuannya, kalau lakinya pingsan. Selalu laki yang harus keluar dulu, keluarkan anak-anak dan wanita. Dia tinggal terakhir di kapal yang karam. Your gender, Tuhan taruh DNA leadership di sana. You like it or not. Makanya itu, kalau kita adalah seorang pria, kita harus pulih gambar diri. Makanya itu laki harus pulih di dalam rumah Tuhan. Mungkin juga masa lalunya ada kesan-kesan seperti LGBT. Tapi Anda harus pulih gambar diri meskipun nanti, kayak kita misalnya, seringkali kita dikatakan yang dari Jawa, kita itu medok bahasa Indonesianya. Gak apa-apa sih. Ada juga orang laki-laki yang mungkin medok, masih ada, masuk gerak-geriknya atau cara bicaranya agak sedikit feminin. Asal Anda tidak hidup di dalam dosa, penyimpangan, medok-medoknya itu sudah melekat. Asal kerohanian dan hidup Anda, pilihan-pilihan hidup Anda sehat. Tidak ada orang bisa menuduhmu. Itu hanyalah asumsi belaka. Kecuali kalau kita sudah melakukannya, kita hidup aktif dalam dosa, langsung diperilaku. Nah, itu sudah buah nyata. You tidak bisa lari, tidak bisa sangkali. Jangan takut orang asosiasikan apa. Whatever people may say about you. Ih, lihat itu situ, kayak cewek dan sebagainya. Whatever people may say about you, asal tidak terbukti Anda hidup betul dan benar di dalam Kristus, Tuhan yang akan urusi mereka, Anda akan berbuah. Tapi ingatlah, laki dicipta sebagai leader dalam family, dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam tempat kerja. Itulah sebabnya kalau Anda dapat anak cowok, jangan tergesa-gesa. Didik mereka perlahan-lahan, lapis legit. Jangan cepat-cepat. Ya, kasih mereka hal-hal yang mereka belum bisa handle. Kalau Anda orang kaya, punya banyak materi, jangan langsung kasih dia akses ke semuanya. Karena dia belum belajar bagaimana jadi follower, diberi tanggung jawab besar, malah justru nanti kacau balau hidupnya. Laki jangan cepet-cepet pacaran. Karena nanti mimpin keluarga loh. Les dulu sama Tuhan. Les sama papa mama. Makanya perempuan itu dewasa dulu ya kan. Suatu hari mereka sama-sama taman kanak-kanak. Di SD kelas 4, tidak tahu kelas berapa tepatnya. Tiba-tiba perempuan mercusuar. Wush, laki-laki masih cebol-cebol.
Perempuan sudah dewasa, cara ngomong gini, laki-laki masih wah. Kita itu lebih lamban untuk dewasa. Memang itulah tatanan alam yang Tuhan ciptakan. Karena Tuhan perlu waktu lebih panjang untuk bentuk leadernya. Jadi kalau Anda punya anak cowok, jangan dimanja. Tapi juga jangan dikerasi, nanti dia memberontak hatinya itu. Janganlah bapak-bapak Efesus katakan bangkitkan amarah. Jangan provokasi. Tapi penuh kasih, tapi Anda harus program anak Anda untuk berhasil. Program betul. Ini kenapa ayat 13 bunyi begitu? Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Tuhan itu ngitung kepala itu, hitung dari leadernya dulu. Wah, inilah kepala para kaum pemimpin. Inilah kaum pemimpin kepala kaum keluarga mereka. Inilah para kepala, inilah para kepala, inilah para kepala, inilah para kepala, inilah para kepala. Itu terus ada di kepala saya. Inilah para kepala. These are the leaders. Wow. Anak-anak Ruben yang sulung, Henok, Palu, Heson, Karmi. Henok bukan Heni. Palu, bukan Paku. Hezron, Karmi. Ini semuanya laki-laki itulah kaum Ruben. Bapak ibu saudara, laki-laki juga harus mau step up. Kalau bukan Anda jadi spiritual leader, gereja yang tidak sehat adalah gereja yang semua leadernya itu perempuan. Laki-lakinya semuanya hanya bisi kerja. Tapi puji Tuhan di gereja yang seimbang adalah laki ada, perempuan ada. Tapi Anda bisa lihat, kalau laki-laki menempati tempat-tempat posisi-posisi yang paling sulit, paling susah, tekanannya paling berat, pria jadi pemimpin rohani. Bersyukur di gereja kita, CGL keluarga itu semuanya adalah couple, bukan anaknya Safira, jangan, dalam nama Yesus, Priscilla dan Aquila. Tapi lihat laki-lakinya, jangan pernah juga remehkan pria. Pria mungkin lebih lamban. Misalnya kita kirim ke misionari, misalnya kita mengirim untuk satu pelayanan misalnya seorang pastor. Mungkin awal-awal jadian yang perempuan lebih diproyeksikan. Karena yang perempuan itu lebih, peka, doanya itu dahsyat, khotbahnya bagus. Yang lakinya biasa, kelihatan biasa, tapi dia setia. Yang penting itu ya buah rohnya. Dia karunia nggak seberapa. Kalau Anda baca Priscilla Aquila, Priscilla itu di dalam Alkitab itu loh yang bantu Paulus, mereka menjadi asisten Paulus padahal mereka itu business couple, mereka itu pengusaha. Mereka pengusaha tenda seperti Paulus. Zaman itu real estate, mereka realtor. Mereka agen properti. Priscilla Aquila kalau Anda baca ya dalam sejarah, Aquila itu lebih diam. Priscilla itu lebih ramai, lebih heboh, lebih flamboyan. Aquila itu lebih simple. Tapi Anda terkejut nanti. Bisa-bisa pada waktu sama-sama diutus ke samber urapan. Karena posisi itu menuntut mereka untuk berfungsi. Nanti tiba-tiba Anda akan terkejut. Tiba-tiba laki itu mengejar ketinggalannya. Asal mereka sungguh-sungguh seimbang dalam Tuhan, tidak timpang. Asal mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Gak usah dibuat-buat, itu laki akan naik sendiri. Wush. Satu kepala lebih tinggi dari yang perempuan. Orang-orang bisa merasakan karunianya Priscilla, tapi orang-orang sangat respect dan sangat segan sama Aquila. There's just something about a man, seorang pria, kalau dia mau pegang pucuk tongkat Tuhan dan berkata, here I am, use me, ini aku. Nah tentu diutus, mungkin tidak kemana-mana, pakai aku. Jangan minder yang pria, Anda mungkin tidak sefasilida. Kalau doa-doa apa, kiriman papa, enggak, mama aja. Jangan dilempar terus. Doa makan oke lah. Tapi ada hal-hal tertentu, Tuhan akan jawab doa keluargamu sebelum yang sang papa yang buka mulut. Meskipun sang mama adalah nabiah, Tuhan tidak akan jawab sampai sang ayah berseru menghadap sorga, pribadi tidak diwakilkan. Lord, this is me, ini aku. Please change this condition, ubah kondisi. Tuhan langsung berkata, nah ini yang kutunggu-tunggu, nah ini yang kucari-cari. Itu yang disebut dengan inilah para kepala. Inilah yang kutunggu. Laki-laki jangan minder. Mungkin kita tidak sefasilita, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti Tuhan lebih memandang berat istrimu. Karena karena Anda lah yang Tuhan tunggu. Yang wanita, nggak apa-apa ya, kali ini saya kalahkan ya. Oke ya. Dan toh kalau begini nanti suami Anda akan kembali ke sisi Anda dengan kapasitas yang berbeda. Ya, yang perempuan yang tidak keberatan,
saya kalahkan hari ini, saya ngomong tentang yang prianya dulu, coba bersin. Loh kok yang laki ikut? Coba bilang amin. Ya puji Tuhan, kasih tepuk tangan Tuhan. Ini masih dalam konteks keluarga ya, kan kita mau belajar, mau temukan rema-rema yang dahsyat dari satu keluarga istimewa, itu keluarganya Musa. Kita lihat di sini, lihat. Loh jangan salah loh. Musa itu punya cici, mbaknya dia punya kakak perempuan, dia punya kakak laki. Saya lupa, Harun sama Musa itu beda berapa? 3 tahun kalau nggak salah. Itu kokonya tuh. Cicinya pun dipakai Tuhan, malah cicinya dipakai dulu kalau nggak ada cicinya. Musa itu sudah hilang. Waktu ketemu sama putri Firaun di sungai Nil itu, cicinya itu berinisiatif dan dipakai oleh Roh Kudus untuk menggugah hati putri Firaun untuk merekrut dan untuk mempekerjakan mamanya Musa sendiri untuk jadi Naamah, untuk menjadi ibu yang menyusui atau ibu yang membesarkan. Perempuan itu punya tempat dahsyat dalam hadirat Allah. Tapi lihat, it's Moses that God primarily had chosen, yang Tuhan secara premier tentukan. Bukan berarti Tuhan pilih kasih, bukan. Tapi memang itu sudah mandat ciptaannya. Dan itu tidak dirubah, tidak berubah dengan ciptaan baru. Hanya karena kita jadi Kristen. Meskipun ada ayatnya, Paulus berkata, tidak ada laki atau perempuan, budak atau bebas, Yunani atau Yahudi. Tetapi peran, coba katakan peran, rule itu tidak bisa dihapus. Sama seperti sidik jarimu, tidak bisa dihapus. Nah sekarang kita pelajari ayat 14, masih di dalam konteks keluarga. Ternyata pria itu peran yang penting sekali sebagai husband, sebagai papa. Dan juga kalau Anda belum menikah, Anda sebagai koko, sebagai adik, Anda laki-laki. Meskipun Anda bukan yang sulung, setiap pria itu disulungkan di mata Allah. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Lalu ayat 15, inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Oke, mari kita lihat urutan kelahiran. Katakan urutan kelahiran. Ada satu rema lagi bagi orang-orang yang masih kolot dan tradisional dalam cara berpikir soal urutan kelahiran. You see, urutan kelahiran itu membuat seseorang jadi koko dan cici menjadi kakak atau adik. Memang betul. Tapi Tuhan Tuhan memberikan urutan itu entah kenapa. Siapa dulu yang datang ke dunia dari antara mereka bersaudara. Which is something good. Kita tidak boleh naik ke kepala orang. Gak peduli sana siapa. Kalau kita lebih muda dari seseorang, hendaknya kita itu menghormati orang itu. Susunan kelahiran juga tidak bisa menjadi suatu yang murahan. Dimanapun juga Tuhan tidak pernah salah. Tuhan kasih dia dulu lahir. Atau kalau Anda ketemu sama satu orang yang bukan siapa-siapa, kalau dia lebih tua dari Anda juga harus memberi hormat. Sesuatu yang culture kebudayaan timur itu lebih bagus dari barat. Tapi kalau timur itu basa-basinya nggak bagus. Barat itu terus terangnya bagus. Tapi kalau timur, culture of honor atau yang namanya kebudayaan, budaya untuk menghormati itu lebih bagus. Di sini orang tidak sembarangan. Waktu saya masih sekolah dulu di bagian barat dunia, di North America atau Amerika Utara. Saya bukan kuliah, waktu saya sekolah, kuliah kan sudah hamba Tuhan, itu pun masih ada yang begitu. Itu kaki ya, it's okay kalau di kelas. Di sini bisa patah tuh kaki. Kaki diangkat ke meja. Guru ngajar di situ, kaki diarahkan ke sana. Tapi nggak apa-apa, namanya hak asasi manusia. Ya nggak diapa-apain. Kalau di Indonesia digituin, udah patah tulang tuh. Ya. Sedangkan orang Korea misalnya, setahu saya kalau mereka minum, nggak berani ngadep ke depan kan, kalau itu senior ya. Benih gini kan minumnya kan. Kalau minum ngadep gini, nggak boleh kalau lebih tua, ya betul ya? Gini ya, tadi yang greeter kan orang Korea ini. Hanya nggak Seo? Saya minum dulu ya Seo. Minumnya ke belakang gitu. Ya kita masing-masing ekspresi, cuman ada sesuatu dalam keluarga yang akan membuatnya jauh lebih mudah ditinggali. Satu keluarga yang membuat harmonis itu bukan menjadi mimpi. Kalau kita terapkan budaya honor yang sehat. Gimana pun adik harus hormat sama kakaknya. Bisa gak setuju, bisa gak sepakat. Tapi tetap harus hormat. You know, sama orang yang kita gak suka aja, kita tetap harus menghormati. Karena di kepalanya ada gambaran rupa Allah. You see, saya belajar sesuatu di dalam hidup ini.
You may not have to like somebody in order to be fond of that person. Bahasa Inggrisnya. Kita tidak perlu sungguh-sungguh suka sama orang itu untuk kita bisa menghargainya. Sekalipun orang itu misalnya jahat sama kita, aku nggak suka. Istilahnya lah, kalau kita lagi liburan nggak mau bawa lah orang itulah. Orang itu adalah salib yang kupikul kalau aku harus. Tapi kalau lagi nikmat, aku nggak ingat. Bukan orang yang akan aku bawa lah untuk saya relax. Dan untuk saya bisa santai, untuk saya bisa nyaman. Mungkin ada orang yang Anda kurang suka, tapi Anda tetap harus menghargainya. Saya belajar sesuatu, sekalipun saya tidak setuju dengan seseorang, kalau pamit ya saya pamit dulu ya. Saya pelajari kalau saya lagi chatting sama seseorang, apalagi kalau orang itu lebih tua, saya punya satu kebiasaan. Ini menjadi menurut saya etiket Kristen. Ini bukan etika. Etika itu sifatnya karakter, sifatnya prinsip. Etiket itu sopan santun. Ya saya tidak tahu sopan sama santun itu bedanya, itu bagus sekali bahasa Indonesia. Sopan dan santun. Saya lupa mana yang etika, mana yang etiket. Mana yang lebih kuat. Sopan itu maksudnya, etika itu etika. Tidak boleh gitu sama orang. Karena itu sudah jelas sekali benar atau salah. Etiket bukan benar atau salah. Tapi kita yang harus mawas diri, tahu diri karena hormat, karena sopan, karena kita itu tunjukkan penghargaan. Misalnya, saya sama orang lebih tua kalau saya lagi chatting. Saya terakhir yang GBU. Yang paling gak enak adalah kalau orangnya juga punya pikiran sama dengan saya. GBU, GBU 2, GBU 3, GBU 4. Terakhir saya tulis GMS. Saya sama orang muda aja. Yang lebih muda dari saya sama staff, orang yang benar-benar bekerja di bawah saya. Saya yang terakhir kok, akhiri chat saya. Siapa di sini yang pernah sama saya, pernah interaksi sama saya, tahu kok, saya yang terakhir. Kecuali sekali dua kali yang orang itu nggak mau akhir-akhir, ya gimana? Masa sampai Tuhan datang GBU 2000, I love you 3000. Mungkin kita bisa gak suka sama orang, tapi kita yang chat terakhir. Apalagi kalau dia lebih tua. Kalau kita bisa punya prinsip etiket seperti ini, bukan etika, karena ini bukan benar dan salah. Etika itu benar atau salah. Saya rasa rumahmu akan jauh lebih nyaman ditinggali. Kepemimpinanmu akan lebih enak buat orang ikuti. Karena kita tidak akan kurangi disiplin kalau orang perlu menerimanya dari kita. Kita juga tidak akan basa-basi dan apalagi kompromi kalau memang saya perlu tegas. Tetapi itu membuat satu rumah itu lebih hangat. Suasana itu lebih sejuk. Kalau Anda baca di sini, saya dapatkan kalimat. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Be respectful. Termasuk towards your enemy. Orang yang kamu musuhi. Saya gak suka sama orang, tapi kalau memang dia adalah kerabat. Kan saya berhak untuk suka, tidak suka. Itu kan preferensi. Tapi tidak boleh mengubah kelakuan saya. Saya harus profesional, bukan pura-pura. Tapi saya harus bisa menyeret tubuh saya. Untuk melakukan apa yang merupakan etika. Karena etika tidak bergantung dengan keadaan atau kondisi atau sikonmu. Etika itu tidak pandang bulu siapa dirimu. Mau raja kek, kalau raja itu didatangi mamanya, dia harus turun dari tahtanya. Dan dia harus menunggu ibunya. Itu etika. Saya tidak suka sama orang pun, kerabat misalnya. Kalau dia berbuat jahat, saya tetap antarkan sampai pintu, antarkan sampai keluar, antarkan sampai mobil. Saya bukakan. Karena it's not question for me, it's not a question. First, I'm Christian. Kedua, orang tidak Kristen pun begitu. Kadang-kadang orang Kristen yang bisa lupa. Orang Kristen kadang-kadang bisa tega loh kayak gitu. Itu bisa menghalalkan semua cara karena dia berada di dalam suasana atau dalam kerajaan anugerah. No. Anugerah tidak menghapus sopan santun. Anugerah tidak meniadakannya. Itulah sebabnya kalau misalnya di sini ada orang yang bekerja di perusahaan mana, meskipun Anda dengar suara Tuhan pindah, Anda pun harus pamit baik-baik. Jangan bakar jembatanmu karena kau tidak tahu kapan kau salah, kapan kau perlu kembali. You never know. Don't burn your bridges. Inilah nama anak-anak Lewi. Saya suka sekali kalimat ini, Rema, menurut urutan kelahirannya, menurut urutan kelahirannya, menurut urutan kelahirannya. Wow, penekanan. Tapi ada satu hal lagi yang kita bisa pelajari dari Rema ayat 15 ini, yaitu bahwa urutan kelahiran bukan segala-galanya. Nah, setelah mengatakan semua tadi itu, tetap sebaliknya saya akan tunjukkan bahwa urutan kelahiran itu bukan everything.
Buktinya saya tunjukkan ya. Gerson, Kehat, dan Merari, umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Oke, itu si Koko, si Tako. Anak-anak Kehat, Amram, Yizrar, Hebron, dan Uziel, umur Kehat 133 tahun. Itu Lauer, itu anak kedua. Gerson tadi, lalu Kehat. Coba lihat anak Kehat ya, anak-anak Merari, Mahli, dan Musi, itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebed, mulai masuk ke papa mama Musa. Do you see, Tuhan punya pemilihan tidak bergantung urutan? Lihat gak? Anak Lewi, takenya Gerson, tapi Kehat itu adalah ayahnya Amram. Amramlah yang ambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa. Lauer yang dipilih. Anak kedua. Jangan takut kalau Anda dipupuk bawangkan. Karena pemilihan Tuhan tidak bergantung tindakan dan perlakuan orang terhadapmu. Baik Anda jadi favoritnya atau Anda less favorit. Tuhan itu dalam kedaulatannya bisa pilih anak manja. Tuhan bisa pilih anak buangan, bahkan anak tiri sekalian. Termasuk Yefta, salah satu hakim-hakim itu mamanya pelacur, itu anak sudah dibuang. Lu itu kesalahan gua. Begitulah ceritanya. Dari urutan kelahirannya, ironis Allah tidak memilih untuk menurunkan Musa ke dunia. Papanya nabi terbesar bangsa Israel terutama dilahirkan oleh anak kedua, Kehat, papanya Amram, mengambil Yokebed. Jangan pernah pilih kasih sama anak. Karena Anda tidak tahu, kadang-kadang pupuknya sorga itu yang membuat nanti semua pekerjaan Allah bertumbuh dahsyat itu bisa jadi adalah pupuk bawang bagimu. Allah bisa memakai yang tidak menonjol. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu keajaiban bagi kita. Saya mengutip firman ini di Ibrani. Anaknya Kehat, mari kita lihat ayat yang 19, dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Ya. Lebih tua, dia hidup lebih lama 4 tahun dari ayahnya. 133. Amram mengambil Yokebed. Dan dua-dua ini adalah dari kaum atau suku Lewi. Ingat tadi, inilah anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Jadi mereka adalah anak-anak Lewi. Nanti di Super Conference, saya baru bisa jabarkan apa yang terjadi kalau dua-dua, yaitu papa mama, sama-sama komitmen melayani Tuhan. What will happen to your son? Saya kasih preview sedikit karena ayat ini dan komplikasi indah terjadi pada anak mereka. Melahirkan Harun dan Musa baginya. Kita lanjut aja ya, itu nanti untuk Super Conference saya 20. Anak-anak Yizar, Korah. Oh no. Aduh Korah. Dengar ini aja, dengar kata Korah aja udah mules. Karena Korah itu nanti mati, dihukum Allah. Nggak pakai cara apa? Ditelan hidup-hidup oleh bumi. Itu bencana gini pernah terjadi di dunia. Jadi tiba-tiba tanah itu menganga, lalu habis itu ketelan orang di dalamnya. Tanah itu bisa berombak langsung, orang-orang mati setelahnya. Itu yang terjadi pada Korah, tapi itu terjadi sebagai hukuman dan terjadinya secara supranatural, bukan bencana alam, karena setelah Tuhan berfirman langsung kejadian. Jadi tidak ada kebetulan. Jadi Korah ini anak-anak Yizar, Nefek dan Sikiri. Jadi Korah berarti adalah first cousin-nya Musa. Korah itu adalah sepupu dalam. Misalnya anak saya, Pastor Jeremy ini dengan anaknya koko saya itu first cousin karena kami berdua papa-papanya adalah saudara kandung. Tapi kalau saya dengan cousin saya, dengan sepupu saya, anak kami itu second cousin. Nah Korah itu cukup dekat dengan Musa, dia adalah first cousin. Dia adalah sepupu dalam, sepupu langsung lah maksudnya ya. Sepupu dalam. Dan ini ayah dengan ayah, kalau dalam bahasa Chinese-nya, ini dangti, dangke, bukan biauke. Kalau yang mengerti bahasa Tionghoa,
Ya, kita langsung tahu dalam tradisi Tionghoa itu selalu ada kata-kata yang bisa langsung nggak usah dijelaskan, kita langsung tahu dia dari pihak ibu atau pihak ayah. Dia tahu yang tua itu disebut boboh, ya, yang muda disebut susu. Nah sekarang di Indonesia kan di Surabaya khususnya ada susu dan ai. Jadi semua om-om itu adiknya papanya. Mau yang tua juga dipanggil susu, mestinya yang tua dipanggil ape. Ya supaya ngerti ya. Nah sekarang Anda paham kan Korah itu siapa? Korah itu yang berontak, yang ajak 250 tua-tua semuanya. Orang-orang kenamaan sudah pejabat, bukan pejabat. Itu sudah leader-leader utama di dalam pelayanannya Musa dan kepemimpinannya. Dia itu bisa hasut 250. Korah dan 2 pemimpin lain yang utama bisa menggerakkan 247 yang lainnya. Korah, Datan, Abiram. Dan sayangnya yang memimpin pemberontakan tiada lain tiada bukan adalah first cousin-nya Musa sendiri. Jadi jangan pernah Anda terheran-heran bahwa kadang-kadang musuh orang itu adalah orang-orang seisi rumahnya sendiri. Makanya berbahagialah kalau kita itu bisa sama keluarga kita itu sama-sama melayani Tuhan sevisi. Itu paling happy, sungguhan. Itu bonus tiada duanya, itu orang kaya juga gak punya. First cousin-nya sendiri. Tapi Tuhan itu baik. Kalau Musa tidak membalas, kalau Musa berani menyerahkan perkaranya kepada Allah, Tuhan nanti yang marah. Kasihlah tempat untuk murka. Karena tidak ada yang bisa menyakitimu seperti keluargamu sendiri. Makanya itu doakan keluarga supaya jangan sampai setan lewat. Doakan supaya keluarga itu sehati, seiman. Doakan supaya keluarga Anda satu-satu diselamatkan. Korah itu first cousin Musa. Dan anak-anak Yisar adalah Korah. Dan anak-anaknya Korah tahu enggak? Korah, Nefek dan Sikri. Anak-anak Uzil, Misael, Elsafan dan Siti dan disebut tuh Korah. Kayaknya sudah putus tuh nyawa. Yang lainnya dikasih anaknya ini siapa, anaknya siapa. Korah buyar. Tapi Tuhan itu selalu menyimpan yang baik. Tuhan kita itu Allah yang suka memulihkan. Kebaktian sebelumnya saya jelaskan bahwa hati Tuhan itu selalu ingin memulihkan. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui. Ini sifat kasih. Kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Diam-diam Tuhan simpan. Ternyata waktu Korah ditelan, dia dan keluarganya, gak semua binasa. Ada anak kecil yang sisa. Dan Anda tahu nanti Bani Korah itu mendapat kesempatan. Tuhan itu baik terhadap orang, termasuk terhadap orang jahat. Tuhan itu tidak bahagia karena kematian orang fasik yang patut mereka cerita. Tuhan itu lebih menginginkan, merindukan pertobatannya. Makanya Tuhan ngomong sama Israel, kenapa aku harus hukum kamu? Berbaliklah supaya aku gak jadi hukum kalian. Itulah hati Tuhan yang selalu dikeluhkan oleh Yunus. Aku tahu sifatmu itu kayak apa Tuhan. Kau pasti ampuni kan Niniwe kalau dia bertobat, kalau dia puasa. Tuhan itu hatinya kayak gitu, diam-diam dia simpan orok bayi Korah. Masih ada yang tersisa yang hari itu mungkin lagi flu, gak datang ke perkemahan, yang ditelan sama tanah. Bani Korah kalau Anda mau tahu, dia menulis Mazmur. Seperti rusa rindu, sungaimu, saya cek dulu ya, betul gak itu Bani Korah? Saya ngajar salah nanti, gak lucu. Mazmur 42, sebentar ya, sabar ya. Dan saya bilang ini rema-rema, jadi memang saya tidak tahu nanti keluarnya apa. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Kuncinya sudah betul? Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Ayo karaoke dengan Tuhan hari ini. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Lagi engkau. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku Ini adalah keturunan Korah nyanyi. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Ada kesalahpahaman di antara orang Kristen yang mengira dalam alam bawah sadarnya, kalau ini lagu dicipta oleh Daud. Gak semua Mazmur digubah sama Daud. Yang ini ditulis sama keturunan Korah. Bani Korah namanya. You see, orang kalau salah pun, papa mamanya penyembah berhala. Bahkan kalau perlu papa mamanya satanis. Ikut gereja setan misalnya.
tetap ya tidak akan mengubah kasih karunia Tuhan yang selalu mencari siapa yang bisa diluputkan. Jadilah Anda orang yang diluputkan itu, hai Bani Korah. Kalau misalnya atas-atas semuanya okultisme. Kalau atas-atas semuanya main jimat-jimat. Jadilah Anda Bani Korah itu. Yang berkata, seperti rusa rindu, aku merindukanmu dan keturunanku akan diberkati. Ada lagi misalnya, ini kalau saya terusin, bisa nyanyi-nyanyi kita semalaman ini. Mazmur 84 kalau nggak salah ya. Coba ya, cek lagi ya, sebentar ya, sabar-sabar sama saya ya. Iya, betul tebakan saya. Ini mungkin kuncinya, tahan dulu. Betapa ku mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu kus serahkan hati dan dagingku kini bersorak-sorai bagimu pada Allahku yang kudus, Tuhan semesta alam. Berbahagialah hai orang-orang yang berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Karena papanya terusir dari rumah Allah. Yang tiada henti-hentinya meninggikan nama-Mu dan menaruh harapnya padamu. Berbahagialah hai manusia yang kekuatannya berada di dalam Engkau. Mereka, Bani Korah nih, kan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sion di sini bukan di Yerusalem, karena dia sudah ada di situ. Kan di zamannya Daud nih. Sorga, dia berkata, may there still be Bani Korah yang masuk ke sorga. Wow, merinding saya. Salah satu orang yang saya kepingin ketemu suatu hari di sorga. Orang-orang sih maunya, wah yang klasik-klasik. Saya agak gak klasik. Salah satu yang saya kepingin ketemu adalah Bani Korah. Saya mau ketemu siapa sih orang itu? I admire him so much. Dia berkata seperti burung pipit. Aku rindu berada di situ, gak sengaja aja. Karena keluargaku sudah di-ban, di-blacklist dari rumah Allah. Aku ingin kembalikan. Bisakah Anda menjadi Bani Korah itu? Selalu akan ada satu domba yang ditumbalkan. Yang pertama-tama datang ke kaki Tuhan dan berkata, memang betul. Atas-atas banyak salah, penyembahan berhala. Black magic semua. Zina, cerai turun-temurun itu sudah pasti ada satu di antara dua. May I be different. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ada ininya. Yabesnya. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya nama-Mu, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Serba bisa ya, kasih tepuk tangan tuh keyboardis kita. Anda belajar sesuatu? Nangkap sesuatu dari silsilah ini? Amazing bukan Korah ini? Andai kata kita semua belajar punya hati seperti ini, setiap keluarga ada harapan. Meskipun udah totok penyembahan berhalanya nggak keruan. Sudah, kalau perlu semua di atas sana gereja setan. Kalau ada Anda satu aja ada harapan. Andalah domba Paskah itu. Andalah Bani Korah. Saya kalau mau bedah satu-satu nggak selesai, tapi mendingan kita selesai sebentar lagi. Cepat aja kita lanjut anak-anak Uziel, Misael, Elsafan dan Sitri. Ya, dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Etamar. Saya harus tahan diri, ada semua itu saya mau jelaskan satu-satu, tapi mari kita fokus saja kepada 4 anak Harun, Nadab dan Abihu. Itu dua-dua mati karena mereka mempersembahkan api asing, mereka main-main dengan pelayanan, pura-pura, sandiwara, pasang kawi-kawian, palsu-palsuan, fake semua. Tuhan tidak suka fake goods, Tuhan tidak suka barang palsu. Matilah mereka kesambar api sendiri, tapi api Tuhan kali ini. Nadab, Abihu adalah koko-kokonya yang pertama. Tapi Anda lihat ada 2 anak lagi, Eleazar dan Itamar. Itu anak-anak yang lebih pupuk bawang, yang lebih buncit di belakang. Bukan buncit. Kok buncit itu ini apa? Yang apa di belakang? Pontot di belakang. Bahasa apa sih itu? Bahasa Indonesia kah? Bukan ya, yang paling belakang. Anda lihat ya, kalau Anda baca Eleazar dan Itamar, long time ago saya pernah khotbah tentang Eleazar. Eleazar ini dari antara 4 anak, yang berkarisma itu 2 kakak. Eleazar dan Itamar itu, Eleazar itu anak yang ketiga, dan dia tidak berkarisma. Tapi dia punya satu kelebihan, dia selalu get the job done. Itu yang dipilih Tuhan, lucu ya. Eleazar itu tidak menonjol.
Malah justru seringkali kalau di dalam ruangan itu orang ingat siapa-siapa, orang itu selalu dilupakan. Dia itu yang tidak dilihat. Tapi nanti Anda tahu yang menjadi high priest. Eleazar, anak Harun. Mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya dan perempuan itu melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka yang berbicara kepada Firaun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Musa juga adiknya, Harun adalah kokohnya. Tapi Tuhan pilih adiknya untuk bisa memimpin kokohnya. Anda lihat cara Tuhan suruh kita punya budaya hormat. Tapi Tuhan sendiri berdaulat untuk bisa memilih adiknya over kedua kakaknya, kakak laki dan perempuannya. You see, Tuhan memilih bukan berdasarkan susunan kelahiran. Tuhan memilih berdasarkan dengan susunan kehausan. Hatimu haus dan Tuhan memandang hatimu dan melihat di situ, itu orang pilihanku. Dan ketika Tuhan lihat hati, mungkin orang lain mengabaikan, tidak tahu. Ternyata Eleazar dari 4 mereka cowok itu, Eleazar itu yang paling tidak ada daya tariknya. Benar-benar gak ada yang nyangka, ternyata nanti dialah godfather-nya. Tidak tahu orang-orang itu. Janganlah kau bekerja hidup demikian rupa untuk dilihat orang dan dikagumi. Tidak apa-apa kalau hari ini kita belum populer. Tidak usah cari popularitas. Tidak apa-apa kalau kita bukan favoritnya orang banyak. Tidak apa-apa loh. Tidak usah terburu-buru untuk punya sosial media, pengikutnya banyak, followernya banyak. Tidak tentu. Yang lari dulu itu nanti sampai ke tujuan. Tidak tentu orang yang tergesa-gesa atau terburu-buru itu nanti akan mencapai garis finish duluan. Bisa jadi Anda lambat-lambat. Tapi Anda sungguh-sungguh selesaikan setiap musim hidupmu. Sungguh-sungguh kelarkan tanggung jawab. Nanti akan heran. Tiba-tiba yang paling terkenal, yang paling maju, yang paling diurapi, yang paling berbuah, yang paling berhasil. Bisa jadi si Eleazar itu yang bukan apa-apa dan siapa-siapa. Sebagai Taruk, dia pun tak tampan. Tidak ada orang memperhatikan. Nanti bisa jadi dia yang nikah dulu. Dia yang diurapi dulu. Belajar sesuatu tentang keluarga. Iri hati adalah suatu dosa kebodohan. Dia bukan dosa yang paling besar, tapi bisa membunuh. Yaitu Kain. Ngapain iri sama orang punya sukses? Ngapain kita sombong kalau kita punya sesuatu? Belum tentu. Kita belum sampai ke garis akhir. Tuhan itu paling punya plot twist. Dia bisa membuat rabbit berhenti di tengah. Atau kelinci itu, nanti dia bisa membuat kura-kura sudah di garis akhir. Karena itu kalau kita punya sesuatu, jangan menyombongkan diri. Dalam keluarga tidak boleh ada rivalry. Urusan sendiri-sendiri dengan Tuhan, yang penting kita meresponi Tuhan dengan baik dan benar. Saya harap semua Anda menjadi orang besar, semua Anda dipakai Tuhan, dan saya harap keluarga Anda harmonis dan semakin berlimpah-limpah. God bless you. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri.